Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik mahasiswa ilmu pemerintahan pada mata kuliah kepemimpinan dalam pemerintahan. Kali ini kita akan membahas materi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Nah, kalau kita bicara tentang pengambilan keputusan, dikatakan bahwa inti dari kepemimpinan itu adalah pengambilan keputusan. Kalau tadi kita bahas bahwa kekuasaan itu alat untuk menjalankan kepemimpinan, nah, di sini dikatakan bahwa episentrumnya kepemimpinan itu adalah pengambilan keputusan. Karena tentu pemimpin tidak bisa menjalankan kepemimpinannya kalau kemudian dia tidak bergerak. Dalam hal ini dia tidak membuat keputusan. Nah, inti pengambilan keputusan itu adalah keberanian mengambil risiko. Karena setiap keputusan yang diambil, atau bahkan tidak diambil, itu ada risikonya. Makanya tentu seorang pemimpin harus mengetahui bagaimana caranya di dalam pengambilan keputusan itu. Nah, kita lihat dulu sedikit tentang konsep keputusan, walaupun saya paham bahwa tentu ada mata kuliah terkait dengan ini ya. Kita mengulas sedikit. Nanti kita langsung ke bagaimana keputusan dan kepemimpinan itu. Nah, keputusan dengan kebijakan sama enggak? Sama atau berbeda? Nah, mari kita lihat bahwa menurut Anderson, berbeda antara pengambilan keputusan dengan pembuatan kebijakan. Nah, pengambilan keputusan itu melibatkan pemilihan berbagai alternatif di antara berbagai alternatif yang relevan. Sementara pembuatan kebijakan itu umumnya melibatkan sebuah pola tindakan, aktivitas yang panjang, dan berbagai keputusan mengenai hal-hal yang rutin maupun yang tidak rutin. Jadi pengambilan keputusan itu merupakan dasar bagi pembuatan kebijakan menurut Anderson. Ya, baik. Nah, Robbins melihat bahwa keputusan itu sebenarnya adalah pemilihan atau choice ya di antara berbagai alternatif-alternatif. Nah, tentu ya kita harus memilih satu atau mungkin lebih dari satu alternatif, tapi kadang kita dihadapkan pada pilihan yang dilematis. Makanya kemudian perlu ada dasar logika, ukuran-ukuran kebenarannya, kemudian itu merupakan alternatif terbaik, dan itu harus relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, sehingga kemudian keputusan itu menjadi sebuah jawaban terhadap pertanyaan. Sebuah pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif dari berbagai alternatif. Karena ya tadi itu, mengambil keputusan itu ada risikonya. Tidak mengambil keputusan juga ada risikonya. Sehingga pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan. Sama dengan nahoda sebagai pemimpin maritim, ya, pemimpin bahari. Kita menuju ke utara, bentangkan layar, angkat jangkar, kita ke utara. Jadi dia sudah mengetahui bahwa di utara itu ada sesuatu yang kemudian disitulah dia bisa mendapatkan hasil. Dan kalau dia gagal, dia bertanggung jawab. Ya, karena tentu ada otoritas yang harus mengambil keputusan. Dia pemimpin. Sopir PT-PT saja itu, dia punya otoritas. Dia seorang pemimpin di dalam angkutan itu. Dan sopir PT-PT tidak pernah bertanya ke penumpang, penumpang saya rem atau tidak. Tapi ya dia harus mendengar kalau ada penumpang mengatakan kiri, dia harus berhenti untuk menurunkan penumpang. Jadi kira-kira seperti itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya teori pengambilan keputusan. Ada banyak teori pengambilan keputusan ya, tapi kita coba lihat ada 3 teori di sini. Ada teori rasional komprehensif, ada teori inkremental, dan ada teori perpaduan. Sekali lagi bahwa tentu ini sudah dipahami di mata kuliah yang lain, yang khusus bicara tentang pengambilan keputusan. Ya. Nah, tentu kalau kita bicara teori rasional komprehensif, apa yang menjadi cirinya bahwa
Pembuat keputusan dihadapkan pada masalah yang telah ada dan dapat dipisahkan dari masalah lainnya atau setidak-tidaknya dapat dibandingkan di antara keduanya. Tujuan, nilai-nilai, atau sasaran yang memandu pembuat keputusan ditetapkan secara jelas dan dibuat peringkat menurut tingkat pentingnya. Berbagai alternatif yang berkaitan dengan masalah telah diuji. Nah, tentu ya setiap alternatif dan setiap konsekuensi ikutan itu dapat dibandingkan. Jadi pembuat keputusan akan memilih berbagai alternatif dan konsekuensi yang mengikutinya yang akan memaksimalkan tujuan, nilai-nilai, dan sasaran-sasaran. Kira-kira begitu kalau teori rasional komprehensif. Ya, tentu lebih detail lagi Anda bisa menjelaskannya di saat Anda mendiskusikan materi ini. Kemudian yang kedua adalah teori inkremental atau incremental teori. Ya, tujuan dan sasaran selektif. Nah, yang kedua, analisis empiris. Tindakan diperlukan untuk memadukannya satu dengan yang lain. Pembuat keputusan memberi perhatian hanya pada beberapa alternatif yang erat hubungannya dengan masalah. Yang akan berbeda tentu dengan kebijakan yang sudah ada. Nah, untuk setiap alternatif hanya ada beberapa konsekuensi penting yang dievaluasi. Jadi, masalah dihadapkan pada pembuat keputusan, pandangan inkrementalis ini memungkinkan tidak menghitung penyelesaian atau penyesuaian alat dan tujuan yang membuat masalah menjadi lebih terkelola. Jadi tidak ada keputusan tunggal. Ya. Pengambilan keputusan yang inkremental merupakan cara perbaikan yang penting untuk mengurangi ketidaksempurnaan. Jadi tidak ada keputusan tunggal di situ. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah teori perpaduan. Ya. Jadi memungkinkan pembuat keputusan untuk menggunakan baik teori rasional komprehensif maupun teori inkremental pada situasi yang berbeda. Nah, jadi meletakkan pada kemampuan pembuat keputusan itu di dalam melaksanakan keputusannya. Semakin banyak melakukan penarikan terhadap berbagai alternatif, semakin baik keputusan yang diambil. Jadi pandangan perpaduan itu merupakan pendekatan kompromi antara kelompok inkrementalis dengan kelompok rasionalis. Nah, ini sedikit gambaran ya. Silakan Anda kembangkan lebih jauh. Kemudian kalau kita bicara dasar-dasar pengambilan keputusan ada beberapa. Pertama, intuisi ya. Jadi pengambilan keputusan itu dilakukan dengan berdasarkan insting yang tentu bersifat subjektif sehingga mudah terkena oleh beberapa pengaruh. Pengalaman misalnya. Jadi pengalaman itu pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan ya pengalaman seseorang dalam memprediksi keadaan. Nah, tentu berdasarkan pengalaman yang dialaminya sebelumnya. Kemudian saja wewenang ya bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan pada fakta dapat melahirkan keputusan yang baik karena tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan itu dapat lebih tinggi. Nah, itu ada kaitannya dengan wewenang bahwa ya pengambilan keputusan itu ya biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahan atau orang yang lebih tinggi jabatannya terhadap yang lebih rendah kedudukan. Kemudian selanjutnya adalah rasional. Ya. Rasional bahwa pengambilan keputusan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif dan logis sehingga dapat dikatakan keputusan yang dihasilkan itu mendekati kebenaran sesuai dengan diharapkan. Jadi ada dasar-dasar di dalam pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya adalah model pengambilan keputusan. Ada 3 yang coba kita angkat ya. Ada model keputusan rasional, ada model intuitif, ada model pohon. Dan tentu 3 model ini juga berbeda-beda gitu ya. Nah, silakan ya dianalisis mana yang lebih baik di dalam sebuah situasi tertentu. Nah, model keputusan rasional ya adalah model pengambilan keputusan yang optimal, yang bersifat rasional.
secara konsisten membuat pilihan yang memaksimalkan nilai dalam batas-batas tertentu seperti tadi yang kita sampaikan di teori rasional, ya. Jadi ada banyak langkahnya itu. Silakan dilihat, mendefinisikan masalah, mengidentifikasi kriteria atau masalah, mengalokasi bobot terhadap kriteria dan seterusnya, ya, sampai memilih pada alternatif yang terbaik. Ya tentu. Ya, menurut Robbins dia mengatakan bahwa perlu ada kejelasan masalah, pilihan-pilihan yang diketahui, pilihan yang jelas, pilihan yang konstan, ada waktu dan biaya, kemudian hasil keputusan yang maksimum. Nanti dilihat. Jadi nanti kalau didiskusikan ini, ya tentu Anda melihat masalah-masalah kaitannya dengan bagaimana pengambilan keputusan dari pemimpin pemerintahan kita, baik itu di daerah maupun di pusat. Nah, bisa diangkat itu. Lalu kemudian dijelaskan di mana titik masalahnya, lalu kira-kira apa alternatif solusinya. Kemudian selanjutnya adalah model intuitif. Jadi ini asumsinya Robbins, ya. Kemudian kalau model intuitif, ya, jadi ada pembuatan keputusan berdasarkan proses bawah sadar, ya, yang tercipta dari pengalaman yang tersaring. Jadi intuitif itu tidak harus berjalan secara independen dengan analisis rasional, keduanya bersifat saling melengkapi. Jadi tidak bahwa intuitif, rasional berjalan secara dikotomis, tapi bisa saja saling melengkapi. Kemudian model pohon. Nah, ini model pohon, tentu ada gambar-gambar pohon, ada ranting-ranting, ada cabang, ada ranting, apa ya. Jadi ada suatu model diagram yang cukup sederhana. Ya, yang tentu di situ ada hal-hal terkait dengan proses merinci masalah-masalah yang dihadapi di dalam komponen-komponen, kemudian dibuatkan alternatif pemecahan beserta konsekuensinya masing-masing. Nah, sehingga ya pemimpin tinggal memilih alternatif yang mana yang sekiranya paling tepat untuk dijadikan sebagai sebuah keputusan. Jadi ada banyak langkah biasanya di situ, identifikasi jaringan, hubungan komponen-komponen yang ada secara bersama-sama membentuk masalah tertentu, ya. Yang nantinya harus dipecahkan melalui diagram keputusan. Ya, masalah tertentu itulah yang merupakan masalah utama. Masalah utama dirinci ke dalam masalah lebih kecil. Nah, masalah yang sudah terinci tadi, kemudian dirinci lagi ke dalam masalah yang lebih kecil lagi. Begitu seterusnya, sehingga dia bercabang-cabang. Sampai kemudian nanti ada alternatif yang paling tepat untuk menjadi sebuah keputusan. Nah, di sini pokoknya bagaimana kepemimpinan dan keputusan itu. Tadi dikatakan bahwa keputusan itu inti dari kepemimpinan. Karena tidak mungkin ada kepemimpinan bisa berjalan kalau pemimpinnya tidak buat keputusan. Oke. Nah, sebagian mengatakan begini, teori dan praktik kepemimpinan, ya, bahwa kalau kita bicara kepemimpinan dan keputusan itu tentu ada kemampuan analisis. Dalam pembuatan keputusan itu tentu ada kemampuan analisis, dan itu kaitannya dengan kapabilitas dari seorang pemimpin. Kemudian tentu ada pengaruh lingkungan, ada eksternal dan internal, ya. Itu katanya dengan akseptabilitas, keterpilihan, ya, bagaimana orang ikut, gitu. Orang mensupport, ya. Kemudian pengetahuan teknis tentang tujuan. Nah, itu ada kaitannya dengan kapabilitas, ada kaitannya dengan kompatibilitas. Kompatibilitas itu kecocokannya dengan bagian-bagian. Nah, tentu ada pengetahuan tentang diri, tentang 6M, ya, sumber daya itu kan 6M, ya, sumber daya alam, sumber daya manusia, metode, ya, teknologi, pasar, ya, informasi, ya, itu kaitannya dengan kapabilitas. Kemudian pengetahuan tentang lingkungan internal dan eksternal. Nah, sama tadi nomor 2, ada akseptabilitas dan kompatibilitas di situ. Jadi memang kan pemimpin itu harus punya 3 ini. Jadi kapabilitas, akseptabilitas, dan kompatibilitas. Biasanya ya yang medium itu perlu memiliki kompatibilitas yang tinggi. Kenapa? Karena dia bisa ke bagian yang lebih rendah, dia juga ke yang lebih tinggi. Kalau yang top level itu biasanya ya kapabilitas harus lebih banyak karena dia buat perencanaan, dia kemudian memandang jauh ke depan, gitu. Sementara yang level bawah
itu harus lebih banyak pada akseptabilitasnya, karena dialah yang memiliki pasukan, dialah yang memiliki bersentuhan langsung dengan rakyat, dengan bawahan dan seterusnya, ya, sehingga dia perlu memiliki itu. Kemudian selanjutnya adalah ada model kontingensi, ya. Ada model kontingensi yang kemudian penting untuk kemudian kita lihat, yaitu modelnya Fromm dengan Yetton, ya. Ya. Ya, jadi bicara model kepemimpinan kontingensi itu, dia mendasarkan analisanya pada dua aspek. Ada dua aspek, ya. Yang pertama adalah ada aspek keputusan pemimpin, kualitas dan penerimaan. Jadi bagaimana dia melihat model kepemimpinan kontingensi itu pada konteks pengambilan keputusan, kualitas dan penerimaannya, bagaimana kualitas keputusannya dan bagaimana penerimaan rakyat atau bawahan dari keputusan tersebut. Nah, karena tentu keputusan itu ya harus dilaksanakan. Apa arti sebuah keputusan kalau tidak dijalankan? Nah, kualitas dan penerimaan itu tentu didasarkan pada, pertama adalah bahwa kualitas keputusan atau rasionalitasnya. Apakah keputusan itu berdampak pada kinerja kelompok? Jadi itu, kalau bicara kualitas berarti ada dampak dari keputusan itu terhadap kinerja kelompok, pencapaian tujuan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penerimaan atas keputusan itu, mengacu pada motivasi dan komitmen anggota di dalam melaksanakan hasil keputusan. Nah, terkait juga dengan waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Nah, itu dasarnya, ya. Nah, ada model kontingensinya Fromm dan Yetton itu dalam hal gaya keputusan ada 3. Autokratik, konsultatif, dan kelompok. Nah, kalau kita bicara autokratik ada 2. Autokratik 1, autokratik 2. Nah, pemimpin bekerja seorang diri. Itu kalau autokratik. Pemimpin bekerja seorang diri baik dalam menyelesaikan masalah atau dalam membuat keputusan dengan mengandalkan informasi yang ada pada saat itu. Sementara autokratik 2, itu pemimpin mengumpulkan informasi dari para bawahan, tetapi memutuskan penyelesaian masalah seorang diri. Ya, nah itu, ya. Jadi kalau autokratik. Kemudian selanjutnya adalah konsultatif. Nah, konsultatif satunya masalahnya di-share secara individual dengan bawahan yang tentu berkaitan dengan masalah itu. Pemimpin lantas membuat keputusan yang bisa tidak mencerminkan pengaruh bawahan. Iya. Sementara konsultatif 2, masalah di-share dengan bawahan secara berkelompok. Nah, tadi secara individual, ini secara berkelompok. Lalu pemimpin membuat keputusan. Bisa mencerminkan, bisa tidak mencerminkan pengaruh kelompok bawahan yang diajak sharing tadi. Nah, sementara kalau kita bicara gaya kelompok, maka tentu masalah dibagi dengan para bawahan dalam kelompok. Secara bersama, pemimpin dan bawahan itu menghasilkan dan mengevaluasi serangkaian alternatif dan akhirnya mencapai konsensus sebagai sebuah keputusan bersama. Ya. Nah, kira-kira begitu. Baik, silakan Anda kembangkan lebih jauh dengan berbagai masalah, contoh-contoh kasus dalam konteks kepemimpinan pemerintahan, ya, dalam pemerintahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.